Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pengertian pola lantai dan gerak tari. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Pola lantai juga dapat diartikan sebagai garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Sedangkan gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Para penari biasanya menggunakan pola lantai agar tarian yang dibawakannya terlihat lebih menarik. Adapun fungsi pola lantai dalam gerak tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga formasi penari agar tarian tetap rapi. Yang kedua, memperindah tarian yang dipentaskan. Yang ketiga, menciptakan kekompakan para penari. Yang keempat, memudahkan penataan gerakan tarian. Dan yang terakhir, untuk mempermudah gerakan perpindahan. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai pola lantai, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai bentuk tari berdasarkan jenisnya. Ada tarian yang dibawakan oleh satu orang saja atau disebut dengan tari tunggal. Ada juga yang dibawakan oleh dua orang yang disebut dengan tari berpasangan. Dan ada juga tarian yang dibawakan lebih dari dua orang atau disebut dengan tari berkelompok. Berikutnya, macam-macam pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Ada 4 macam pola lantai pada gerak tari kreasi daerah ini. Ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai garis melengkung. Yang pertama, kita akan mempelajari pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini melambangkan ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal ini adalah tari Yospan yang berasal dari daerah Papua, tari Serimpi yang berasal dari daerah Jawa Tengah, dan tari baris cengketan yang berasal dari daerah Bali. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Pola lantai horizontal ini memiliki arti yang melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari kancet dari Kalimantan, tari indang dari Sumatera Barat, dan tari saman dari Aceh. Yang ketiga, pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai diagonal antara lain tari pendet dari Bali,
tari sekapur siri dari Jambi, dan tari bedaya Ketawang dari Surakarta atau Jawa Tengah. Yang terakhir, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai garis melengkung ini memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Rejang Dewa dari Bali, tari Cakalele dari Maluku, dan tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Utara. Selain menggunakan pola lantai, penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika diiringi dengan musik. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iringan musik dalam tarian biasanya berasal dari bunyi-bunyian alat musik atau nyanyian lagu. Apa ya kira-kira fungsi musik dalam sebuah tarian? Fungsi musik dalam sebuah tarian antara lain dapat mengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Anak-anak, ini adalah salah satu tarian tradisional yang ada di Indonesia, yaitu tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang berasal dari daerah Jawa. Biasanya ditampilkan bersama dengan reog Ponorogo. Tarian ini mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Dalam gerak tari ini, penari bergerak dengan lincah sambil mengayun-ayunkan pecut di tangan dan menghentak-hentakkan kaki sesuai dengan iringan musik. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari tarian daerah yang ada di Indonesia ini dan mempraktekkannya di rumah dengan disertai iringan musik. Demikian materi yang bisa Bu Herti sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.